Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dan terus jaga kesehatannya di rumah ya. Pada pembelajaran kita hari ini, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Ingat, seperti kata Ustadz maupun Ustazah, sebelum kita belajar, biasakan berdoa. Dan tata cara berdoa harus tertib, yaitu dengan mengangkat tangan dan menundukkan kepala. Kita mulai ya. Wahid, isnain, salasah. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi kita diberikan rahmat oleh Allah sehingga diberikan keberkahan ilmu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar matematika. Sebelum lanjut, jaga fokus dan jaga semangatnya ya. Pada hari ini, kita akan belajar materi kelas 2 SD tentang waktu. Ananda Solihah, coba perhatikan pada gambar di layar ya. Di situ ada dua orang anak, namanya Salman dan Pina. Salman dan Pina merupakan anak yang solihah dan rajin, ya. Jadi setiap hari sebelum mereka berangkat, mereka membuat jadwal, ya. Jadi mereka itu tertib sekali membuat jadwal. Jam segini apa yang akan dikerjakan, jam segini ngapain. Jadi dari Salman dan Pina bangun tidur, kemudian sholat subuh, sarapan, berangkat sekolah, sampai pulang sekolah, Salman dan Pina membuat catatan apa yang akan dikerjakan. Dan semua itu dilakukan dengan tertib ya, dengan tepat waktu. Misalnya waktu mereka sholat zuhur pas di 12:30, Salman dan Pina langsung sholat zuhur di jam itu. Kemudian jam 2 waktunya tidur, Salman dan Pina pun langsung juga tidur. Jadi Anda solihah bisa mengikuti caranya Salman dan Pina, yaitu melakukan semuanya dengan tertib dan tepat waktu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang coba perhatikan kembali gambar yang ada di layar ya. Di situ ada 3 gambar dari sarapan pagi, berangkat sekolah, dan pulang sekolah. Dari 3 gambar ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pukul berapa Salman dan Pina sarapan pagi? Kedua, pukul berapa Salman dan Pina berangkat sekolah? Yang ketiga, pukul berapa Salman dan Pina pulang sekolah? Nah, nanti kita jawab bersama-sama ya. Di layar dapat kita lihat gambar jam dinding ya. Di situ ada bilangan dari 1 sampai 12. Kemudian ada jarum jam yang warna biru dan warna merah. Yang warna biru yang pendek itu disebut jarum pendek ya. Kemudian ada juga yang jarum panjang dan ada yang merah yang akan terus bergerak. Jadi itu bagian-bagian jam. Ada jarum pendek yang ukurannya pendek dan jarum panjang yang ukurannya panjang ya.
Baiklah Ananda Solih Solihah, sekarang kita akan jawab 3 pertanyaan sebelumnya ya. Yang pertama, jam berapa Salman dan Pina sarapan pagi? Pada gambar jam dinding yang ada di layar, kita bisa melihat jarum pendek menunjuk angka 6, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi dibaca pukul 6. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Jam berapa Salman dan Tina berangkat sekolah? Pada gambar jam dinding yang ada di layar, kita bisa melihat jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi, jam tersebut dibaca pukul 7. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jam berapa Salman dan Tina pulang dari sekolah. Kita bisa melihat kembali dari jam yang ada di layar bahwa jarum pendek menunjuk angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi dibaca pukul 2. Baiklah Ananda Solih Solihah, sekarang kita jawab bersama soal berikut ini ya, dari gambar jam dinding yang ada di layar. Pertama, gambar jam dinding yang berada di sebelah kiri. Di situ jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Kira-kira itu dibaca pukul berapa? Ya, benar, pukul 10. Kita lanjutkan ke gambar jam dinding yang kedua. Jarum pendek menunjuk angka 4, jarum panjang menunjuk angka 12. Kira-kira pukul berapa? Ya, benar, pukul 4. Sekarang kita lanjutkan untuk mengetahui bagian-bagian jam. Jarum pendek disebut apa? Jarum panjang disebut apa? Dan jarum yang berwarna merah yang terus bergerak disebut apa? Pertama kita mulai dari jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam. Dan yang terakhir, jarum yang berwarna merah yang terus bergerak itu menunjukkan detik. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat jarum pendeknya berada di angka 7 atau menunjuk angka 7. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi, jam tersebut menunjukkan pukul 7. Baiklah, Ananda Solih Solihah. Setelah tadi kita sudah mengetahui jarum panjang, jarum pendek, dan jarum yang berwarna merah menunjukkan jam, detik, dan menit. Sekarang kita akan belajar menuliskan jam dalam bentuk angka. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar menulis dalam bentuk huruf ya, menunjukkan jam dalam bentuk huruf. Nah, pada gambar jam yang ada di layar, kita bisa melihat jarum pendek menunjuk angka 4, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti jam tersebut menunjukkan pukul 4 dan ditulis dalam bentuk angka seperti ini ya. 04.00. Pada gambar jam dinding selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti jam tersebut menunjukkan pukul 6. Ditulis dalam bentuk angka menjadi 06.00. Nah, sekarang coba Ananda Solih Solihah menjawab pertanyaan berikut ini ya, berdasarkan gambar jam pada layar. Soal yang pertama, waktu yang ditunjukkan jam di samping adalah titik-titik. Ditulis titik-titik.
Nah, pertama kita jawab bareng-bareng soal yang pertama. Waktu yang ditunjukkan jam di samping adalah, pertama kita lihat jarum pendeknya. Jarum pendek pada jam tersebut menunjuk angka 1. Jarum panjangnya menunjuk angka 12. Berarti waktu yang ditunjukkan jam di samping adalah pukul 1. Ditulis pukul 1. Kemudian ditulis dalam bentuk angka menjadi 01.00. Lanjut ke gambar jam dinding selanjutnya. Pada gambar jam dinding yang ada di layar, kita bisa melihat jarum pendek berada pada angka 10. Jarum panjang berada atau menunjuk angka 12. Jadi, waktu yang ditunjukkan jam di samping adalah pukul 10. Ditulis 10.00. Setelah tadi kita membahas cara menulis jam dalam huruf dan angka, sekarang kita akan belajar tentang waktu 24 jam. Siapa yang tahu apa itu waktu 24 jam? Ya, waktu 24 jam itu artinya jumlah keseluruhan dari waktu siang dan waktu malam. Jadi total keseluruhannya atau jumlah jam siang dan malam adalah 24 jam. Sebelum kita lanjut, jaga terus fokus dan semangatnya ya, agar nanti materi yang disampaikan dapat Anda pahami. Sebelum kita lanjut, Anda semua bisa perhatikan gambar seorang anak yang sedang berlari ya di waktu sore hari, di mana pada jam terlihat jarum pendek menunjuk angka 5 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Kalau tadi kita sudah belajar menulis jam dengan huruf dan angka, nah sekarang kita akan menulis jam dengan waktu 24 jam. Bagaimana cara menulis jam 5 sore dalam waktu 24 jam? Ananda semua, coba perhatikan kembali gambar yang ada di layar ya. Itu ada gambar malam dan gambar siang. Di gambar malam jumlah waktunya adalah 12 jam. Dan di gambar siang jumlah waktunya juga 12 jam. Inilah yang disebut dengan waktu 24 jam. Nah, sekarang perhatikan kembali jam yang ada di layar ya. Berapa angka atau bilangan yang terdapat pada jam tersebut yang berwarna hitam. Ya, pada jam angkanya dari angka 1 sampai 12. Karena kita akan belajar tentang waktu 24 jam, jadi caranya setelah jam 12 siang, setelah jam 12 atau di angka 12, kemudian angka 1 diganti atau dibaca 13 karena kita akan belajar waktu 24 jam. Kemudian angka 2 menjadi 14, 3 15, 4 16, 5 17, 6 jadi 18 sampai nanti di jam 12 malam itu disebut jam 24 atau pukul 24. Seperti itu maksudnya waktu 24 jam. Lebih jelasnya kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi tetap jaga fokusnya. Baiklah Anda semua, sekarang kita akan melanjutkan cara menulis waktu 24 jam. Nah, sekarang coba perhatikan jarum pendek yang ada di gambar jam dinding yang ada di layar. Jarum pendeknya berada di angka 1 dan jarum panjangnya berada di angka 12. Ingat tadi kalau waktu 24 jam, angka 1 dirubah menjadi 13 karena setelah 12 yaitu 13. Setelah 13, 14 dan seterusnya sampai 24. Nah, jadi kita lanjutkan. Tadi jarum pendeknya di angka 1 atau 13. Jarum pendeknya di angka
12. Jadi ditulis pukul 13.00 atau sama artinya dengan pukul 1 siang. Selanjutnya ada juga bila jarum pendeknya berada di angka 12 atau angka 24 kalau waktu malam, berarti 24 sama dengan pukul 12 malam. Jadi ditulis pukul 24.00 sama artinya dengan pukul 12 malam. Kita lanjutkan. Di sini ada keterangan waktu siang. Tadi kalau ada waktu siang, tadi kita tinggal ubah nanti angka 1 menjadi 13, 2 menjadi 14 dan seterusnya. Sekarang kita lihat jarum pendek pada gambar menunjuk angka 14 atau angka 2. Kemudian jarum panjang menunjuk angka 2, angka 12. Berarti kita tulis pukul 14. Ditulis dalam angka menjadi pukul 14.00. Selanjutnya jam dinding yang menunjukkan waktu malam. Di sini kita bisa melihat jarum pendek menunjuk angka 20 ya. Dan jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi bila ditulis menjadi pukul 20 dan ditulis dalam bentuk angka menjadi pukul 20.00. Baiklah, Anda solih-solihah, kita sudah belajar tentang waktu ya, cara menulis waktu dan menulis waktu 24 jam juga. Nah, untuk menambah wawasan dan pemahaman kalian tentang materi kali ini, cobalah kerjakan tugas berikut ya, ditulis dengan rapi dan indah di bukunya, di buku tulisnya masing-masing. Kemudian kuncinya, perhatikan apakah waktu pada jam tersebut menunjukkan waktu malam, siang, atau sore. Ya, jadi hati-hati, perhatikan dulu apakah waktu pada jam tersebut menunjukkan waktu malam, siang, dan sore. Oke, ya, tetap semangat ya semuanya dalam belajar dan jaga terus fokusnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangatnya. Jaga ibadahnya juga di rumah. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.